Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Kurniawan dari PT AD3. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah elektronik, yang di dalamnya berisi tentang ringkasan singkat definisi komponen listrik. Jadi ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah elektronik itu sendiri. Tanpa membuang waktu, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Maaf karena laptop saya ada ya. Pertama itu ini komponen listrik, dasar listrik, besaran listrik, tegangan listrik, arus listrik, arus searah, daya listrik, magnet listrik, relay, transformator, motor listrik, dan generator. Yang pertama itu dasar listrik. Listrik merupakan sebuah muatan yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Untuk proton dan elektron mengelilingi neutron yang sebagai pusatnya. Dengan begitu maka akan terjadi dan terbentuklah suatu energi listrik. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah aliran listrik, karena elektron dan proton yang terus bergerak mengelilingi neutron. Jadi seperti itu, ada sedikit gambaran. Selanjutnya besaran listrik. Besaran listrik adalah besaran yang ada dalam penyusunan atau pengukuran yang mempengaruhi sebuah listrik. Contohnya, tegangan listrik, kuat arus, hambatan, muatan, kapasitansi, induktansi, kuat medan, dan flux magnet. Selanjutnya, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan lebih tinggi. Jadi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif itu tertarik dari tempat tegangan yang rendah, dia menuju ke tegangan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bermuatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Ya, bisa kita langsung lihat di media presentasi saya. Jadi aliran muatan positif dan aliran elektron, jadi dia berlawan arah. Arus listrik terbagi menjadi dua juga, yaitu arus searah dan arus berbalik. Selanjutnya relay. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet, koil, dan mekanikal.
Ya, kalau kita pahami secara umum, relay ya transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pendinginan magnet dan berdasarkan prinsip induksi otomatik. Kita pahami transformator adalah suatu alat listrik. Selanjutnya itu motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator. Jadi, ya selanjutnya itu pemahaman konsep dasar kondensator. Kondensator atau biasa juga disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik. Jadi kita paham sebagai kondensator itu dalam menyimpan energi listrik. Ya, resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi resistor berfungsi untuk menghambat atau mengatur aliran listrik. Transformator atau trafo adalah suatu aliran listrik yang dapat memindahkan energi listrik atau mengubah energi listrik berbalik. Ya, jadi ini transformator dia berfungsi untuk mengubah tegangan ya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi atau sebaliknya. Ini biasa kita. Ya, dioda adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari material semikonduktor yang terdiri dari dua terminal atau elektroda yang berfungsi seperti saklar. Jadi dioda ini berfungsi seperti saklar. Selanjutnya semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor disebut juga selanjutnya itu IC. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Jadi IC ini biasa disebut sebagai otak dari sebuah peralatan elektronika karena dia berfungsi untuk mengontrol setiap komponen yang ada di dalamnya. Ya, optocoupler. Optocoupler pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan receiver. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika presentasi ini tidak sempurna dan semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita. Ada pun kesalahan di dalamnya, saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.